Halo semuanya, sedekah rombongan tidak hanya menyampaikan titipan bagi yang membutuhkan, tapi kami juga punya rumah singgah sebagai rumah sementara bagi saudara kita untuk menjemput kesembuhan. Kita lihat dalamnya seperti apa ya? Ada ruang tengah. Di sana terlihat ada almari mainan anak, biar para pasien anak ini nggak bosan. Selain itu, juga ada televisi. Ya, sesekali bisalah untuk nonton sinetron. Selain itu, juga ada kamar yang terbagi menjadi dua, kamar anak dan kamar dewasa. Keduanya harus dibedakan karena jenis penyakit yang diderita juga berbeda. Ada juga dua kamar mandi dan dapur. Kadang di sini para pasien dan kurir masak bareng, biar akrab lah, kan tak kenal maka tak sayang. Para perawat juga punya ruangan sendiri. Dan almari ini menyimpan berbagai macam obat-obatan. Secara rutin, perawat mengecek kesehatan para pasien dampingan. Tidak hanya itu, sedekah rombongan juga mempunyai unit usaha mandiri, yaitu Kangen Water Sedekah Rombongan atau disingkat Kawasero. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat apa saja isi dari rumah singgah sedekah rombongan. Di rumah singgah ini, kamu juga bisa menitipkan langsung sedekahmu melalui kurir yang berjaga. Salam tembus langit. Halo semuanya, sedekah rombongan tidak hanya menyampaikan titipan bagi yang membutuhkan, tapi kami juga punya rumah singgah sebagai rumah sementara bagi saudara kita untuk menjemput kesembuhan. Kita lihat dalamnya seperti apa ya? Ada ruang tengah. Di sana terlihat ada almari mainan anak, biar para pasien anak ini nggak bosan. Selain itu, juga ada televisi. Ya, sesekali bisalah untuk nonton sinetron. Selain itu, juga ada kamar yang terbagi menjadi dua, kamar anak dan kamar dewasa. Keduanya harus dibedakan karena jenis penyakit yang diderita juga berbeda. Ada juga dua kamar mandi dan dapur. Kadang di sini para pasien dan kurir masak bareng, biar akrab lah, kan tak kenal maka tak sayang. Para perawat juga punya ruangan sendiri. Dan almari ini menyimpan berbagai macam obat-obatan. Secara rutin, perawat mengecek kesehatan para pasien dampingan. Tidak hanya itu, sedekah rombongan juga mempunyai unit usaha mandiri, yaitu Kangen Water Sedekah Rombongan atau disingkat Kawasero. Nah,
Itu tadi adalah gambaran singkat apa saja isi dari rumah singgah sedekah rombongan. Di rumah singgah ini, kamu juga bisa menitipkan langsung sedekahmu melalui kurir yang berjaga. Salam tembus langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam tembus langit semuanya. Kurir-kurir. Salam tembus langit, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tembus langit, Komandan. Ya. Oh, wah. Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya dan para sahabatnya. Dan semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Sebelum memulai acara hari ini, sebaiknya kita membaca pembuka, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah ya semuanya ya. Baik, teman-teman semuanya, sahabat kurir Indonesia semuanya, saya Wira akan membawakan vibrasi pada malam ini. Dari mana aja nih kurir-kurir yang udah ada? Saya tadi lihat ada Mas Hendy, wah Mas Pri, Masya Allah ada Mas Rian. Jakarta Banten. Masya Allah, luar biasa Jakarta Banten ya. Bekasi Cikarang, Pak. Selamat malam. Masya Allah, Bekasi Cikarang, luar biasa. Kebumen. Halo Mbak Tuti, Masya Allah. Assalamualaikum, sehat selalu ya Mbak ya. Alhamdulillah, sehat. Ada Mbak Yusi, halo Ses. Apa kabar Ses Yusi? Gimana dengan telur asinnya? Sehat ya? Alhamdulillah, masih hilang-hilang serakan. Alhamdulillah. Salam semuanya. Senang sekali malam ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Walaupun berjumpa secara online, alhamdulillah puji syukur kita masih diberikan nikmat silaturahim yang luar biasa. Oke. Sebelum memulai acara pada malam ini, sebaiknya teman-teman semuanya, kurir-kurir yang saya sayangi semuanya, membuka layarnya dengan open cam dan juga menggunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan muslim dan muslimah. Terus juga ditambahkan dengan berwudu dahulu, karena kita sedang menuntut ilmu ya. Sebaik-baiknya orang itu yang menuntut ilmu itu dengan berwudu ya. Oke. Pada malam ini vibrasi yang sudah memasuki bulan ke-8 ya, bulan Agustus. Kita sudah berjalan dan malam ini vibrasi kita akan tetap laksanakan diskusi santai melalui platform Zoom yang dengan menghadirkan narasumber yang membahas topik relevan berkaitan isu yang menjadi kebutuhan yang tren saat ini, khususnya terkait dengan kegiatan pergerakan sedekah rombongan. Vibrasi ini diselenggarakan dalam rangka menyajikan wadah komunikasi antar kurir sedekah rombongan dan juga sedekah holik tentunya.
Oke, pada malam ini vibrasinya siapa ayo narasumbernya? Apakah sudah ada yang tahu? Siapa? Tema vibrasi malam ini itu adalah wirausaha berbasis sedekah. Emang bisa untung? Berwirausaha merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat beberapa keistimewaan wirausaha, termasuk sebagai pembuka utama rezeki kita. Kesuksesan suatu wirausaha tidak hanya bergantung pada berapa besar usaha yang kita lakukan, berapa besar untung yang kita dapatkan. Bukan hanya itu aja. Selain mempengaruhi adalah ada sholat, doa, infak, zakat, dan juga sedekah. Pastinya hal-hal itu yang dapat membukakan pintu rezeki kita juga. Muslim mempercayai bahwa sedekah tidak mengurangi atau menguras harta yang dimiliki. Namun meskipun telah banyak diketahui manfaatnya, beberapa pengusaha masih enggan melakukan sedekah. Padahal dengan sedekah, harta kita akan bertambah, rezeki berlimpah, dan hidup menjadi berkah. Usaha yang baik adalah usaha yang bertujuan sukses tidak hanya di kehidupan dunia saja, tapi di akhirat juga. Apabila kita berwirausaha disertai dengan tujuan yang akhirat, maka Allah akan memudahkan jalan kita di dunia. Bahkan Allah akan membuat dunia ini tunduk terhadap orang yang demikian. Waduh, luar biasa ya, Masya Allah. Oke, pada malam ini kita akan kedatangan tamu yang sudah sangat luar biasa, yang sudah kita kenal kemarin di Milad ke-11 SR yang ada di Rembang. Pasti semua sudah pada kenal dengan Habib Ares, ya, ataupun yang biasa dipanggil Bib Ares. Habib Ares di Mahdi Asyatri, yang akrab disapa dengan Habib Ares, merupakan seorang sosiopreneur yang memiliki usaha dengan brand Glek. Wah, di dekat saya udah banyak nih brand Glek nih. Di Jakarta, Jabodetabeknya sudah banyak. Sudah lebih dari 50 cabang Habib Ares ini membuka Glek. Beliau juga meraih gelar sarjana di UGM dan magister komunikasi di Universitas Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Salam Bib. Masya Allah. Dalam menjalankan usaha, beliau meniatkan untuk memberikan 51% dari penghasilannya untuk sedekah. Masya Allah, luar biasa. Seperti yang saya ingat ya, Habib Ares berkata waktu di Rembang itu, nggak mau kalah dengan orang-orang yang di seberang sana, yang menyedekahkan 50% penghasilannya. Habib Ares melebihkan, jadi 51%. Insya Allah berkah selalu, Bib. Habib Ares mendirikan Glek pada tahun 2019, 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, Habib Ares sudah memiliki 40 cabang di seluruh Indonesia. Luar biasa. Beliau juga telah mendirikan 2 masjid dan 1 pondok mengaji. Dan yang paling hebat nih, yang ini yang pasti sudah dikenal di kalangan relawan-relawan seperti Kurir Sedekah Rombongan ya. Ketika ada kebencanaan, pasti ada brand Glek. Dan Habib Ares sudah berkali-kali memberikan ratusan ribu gelas untuk diminum pada saat bencana-bencana tersebut, ataupun pada saat acara-acara yang ada di mana-mana. Untuk kegiatan sosial ini, Habib Ares sudah dikenal luar biasa. Glek ini udah merupakan brand yang paling dinanti-nanti oleh para relawan-relawan. Beliau juga memiliki hobi di bidang olahraga, yaitu futsal, mini soccer, dan juga sepak bola. Dan yang paling penting nih, yang sama-sama saya nih, hobinya kulineran. Masya Allah, luar biasa. Oke, kalau gitu kita persilakan Habib Ares untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Ares. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Jaksel nih, anak Jaksel. Anak Jaksel. Emang Mas Surya di mana tinggalnya? Jaksel mana? Saya Jaktim pinggiran, Depok, Bojonggede sana, Cibinong. Oh, Jakarta bagian timur ya? Jakarta Coret, Bib. Jakarta Coret.
Sehat selalu Bib ya. Masya Allah, luar biasa. Oke Bib, kira-kira malam ini udah siap berbagi semangat, berbagi inspirasi kepada teman-teman di Vibrasi pada malam ini ya? Ini bukan sedang berbagi nih, kalau di kampus ini namanya sedang ujian pendedaran kalau di UGM namanya. Ujian skripsi, karena sejatinya hadirin ini adalah inspirasi Indonesia ya. Termasuk saya yang sangat mengidolakan, menginspirasikan Mas Sabtuari yang Masya Allah semenjak di Jogja, brandnya sudah familiar atau sudah biasa saya konsumsi, saya gunakan. Jadi Masya Allah seperti kisah klasik yang terulang kembali ya. Dan kali ini bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua. Hazamin Fadli Robi, bukan karunia yang tak ternilai, karunia Allah yang luar biasa. Bisa dibersamai sama orang-orang baik. Bertemu sama presiden aja harus melewati pas pampres yang sangat ketat ya. Padahal presiden itu SK-nya SK manusia. Nah, teman-teman di sini, para kurir-kurir ini, kurir langit ini bukan emang namanya langit. Memang kerjanya SK-nya SK langit, SK-nya SK Allah. Maka pas pampresnya juga pas pampresnya Allah juga, malaikat-malaikat yang nggak kelihatan. Dan ketika bisa lolos screeningnya malaikat untuk membersamai teman-teman SR, merupakan sebuah hal yang nggak ternilai harganya. Karena supir saya ketika saya diundang makan sama pesohor, dia pun dapat kebagian makan. Maka saya pun tidak perlu terlalu soleh. Cukup kenal sama kurir-kurir langit, insya Allah saya bisa masuk surga bareng rombongan. Amin. Rombongan sedekah rombongan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mungkin pada malam ini Habib Ares sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kita semua nih. Teman-teman, mari kita simak. Robert Kiyosaki pernah memperkenalkan cash flow quadrant untuk membantu seseorang buat mencapai kebebasan finansialnya. 4 kuadran Kiyosaki itu adalah employee, self-employee, business owner, dan investor. Tapi sepertinya sudah harus ditambahkan 1 kuadran lagi, yaitu social entrepreneur. Social entrepreneur adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurnya untuk melakukan perubahan, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Sudah jadi rahasia umum bagaimana bisnis para pengusaha yang menaruh besar perhatian di bidang sosial seperti Bill Gates, Michael Dell, Muhammad Al-Fayed, Mark Zuckerberg, Sukanto Tanoto, hingga Sandiaga Uno. Dalam buku The Art of Fairness karangan David Bodanis, dijelaskan bahwa pemimpin perusahaan yang menaruh fokus pada kesejahteraan karyawan cenderung membuat performa perusahaannya melesat seperti pada era Satya Nadella sebagai CEO Microsoft, di mana salah satu fokusnya dalam memimpin adalah memberikan kesejahteraan lebih baik untuk karyawannya. Jika ada beberapa yang bertanya bagaimana agar bisnis bisa bertahan di tengah pandemi, jawaban gua selalu sama, libatkan Allah dengan porsi jauh lebih besar. Dan bagaimana cara melibatkan Allah dengan porsi yang semakin besar? Yaitu dengan cara semakin banyak mengurus hambanya yang lain. Kalau dimisalkan JNE saja akan mendapatkan fee pengiriman, bukankah Allah juga akan memberikan rezeki tidak terhingga untuk kita atas wasilah rezeki terhadap hamba-hambanya yang kita bersamai? Masya Allah, luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, pada malam ini kita kedatangan Bib Ares, seperti yang kita ketahui tadi ya. Vibrasi kali ini kita lebih santai, diskusi santai dengan Bib Ares.
kita talk show. Apakah ada yang mau ditanya-tanya? Mungkin juga kita open kepada seputaran socialpreneur ya. Mungkin kita lebih spesifik lagi. Bagaimana cara BIP Ares itu menjalankan usahanya ataupun apa. Silakan kita buka saja kalau untuk ada yang mau ditanyakan atau teman-temannya. Kalau saya mau nanya nih, Pip, membangun mindset yang benar untuk pengusaha muslim itu bagaimana, Bib? Bisa dijelaskan nggak, Bib? Oke, izinkan saya mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai karena Allah, yang saya banggakan, yang saya bahagiakan, semua teman-teman Kurir Langit, termasuk MC kita atau moderator kita, Mas Wira, yang Masya Allah, seorang koordinator nasional, mau memuliakan saya pengalamannya, atau mungkin jam terbang kebaikannya, gak seujung kukunya beliau, tapi beliau mau turun untuk memandu acara yang insya Allah menjadi wasilah kebaikan buat semuanya di sini. Sejatinya sangat insecure berdampingan dengan Mas Wira, dari segi amal soleh kalah jauh, dari segi ketampanan, kegantengan lebih kalah jauh lagi, dari segi peci juga kalah jauh kerennya. Saya nggak ada logo SR-nya, dan insya Allah dari segi ilmu juga pastinya beliau jauh di atas saya. Cuma mudah-mudahan kita bisa berakhir pada surga yang sama, surga yang kita nantikan, surga bersama baginda Rasulullah SAW. Di hari ini sangat termuliakan sekali. Sejatinya saya belajar hidup jatuh bangun, punya usaha dari kecil. Walaupun badan saya nggak pernah kecil, tapi dari kecil saya memang selalu dagang. Kebetulan rumah saya di sebelah Ragunan. Di sebelah Ragunan ya, bukan dalam kebun binatang Ragunan, tapi di luar, di sebelah Ragunan. Jadi dari kecil saya berdagang dari kelas 6 SD, dari kelas 1 SD umur 6 tahun sampai sekolah, kuliah. Lulus kuliah saya mulai berbisnis. Apa bedanya dagang dengan bisnis? Kalau dagang itu bukan dari segi omset ya. Banyak omsetnya udah miliaran, cuma mereka masih menjalankan bisnis secara berdagang. Ada omset yang baru 1 juta atau 100 juta, tapi mereka udah pakai bisnis disebutnya. Bedanya apa? Bedanya pada sistem manajemen yang dipakai. Namanya dagang itu kalau dia nggak jualan, dia nggak jawab handphone, dia nggak ketemu orang, dia nggak dapat duit, dia nggak dapat pemasukan. Cuma kalau udah bisnis, istilahnya bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Jadi ketika dia bisnis, sistem yang bekerja. Ketika dia sholat, ketika dia salam, dia nggak megang handphone buat ngejawab, dia tetap baca doa gitu. Banyak dari kita ini kan kerjanya dikerjain ya. Habis salam, bukan doa langsung megang handphone. Habis acara sama orang, jawabin teleponnya konsumen. Habis apapun, jadi waktunya habis. Sebenarnya itu bisnis, bukan bisnis yang masih berdagang. Jadi mulai berdagang di tahun 2011 sampai sekarang malu suka berbisnis. Udah banyak hal, udah banyak bisnis yang saya lakonin, cuma ada berbeda sedikit. Satu, based on otak, mengandalkan kemampuan otak buat menjalankannya. Artinya di sini mengandalkan ikhtiar yang maksimal, merasa pintar, merasa jago, merasa punya banyak relasi, merasa mapan, merasa punya kapabilitas. Lalu yang kedua, setelah Allah tegur dan hancur porak-poranda, memulai dengan konsep yang kedua, ya berbisnis melibatkan Allah ya. Dan satu guru saya menyampaikan untuk orang-orang yang baru kenal Allah, baru tobat, lah hendaknya melakukan 2 amal soleh yang paling ringan hisabnya, paling mudah diterima sama Allah. Yaitu yang pertama adalah sholawat, yang kedua itu adalah sedekah. Itu 2 amal soleh. Maka dari sedekah itulah menjadi
value-nya Glek sendiri. Glek dimulai tahun 2019, di mana value-nya adalah kami ingin menjadi visinya, kami ingin menjadi perusahaan berbasis syariah dengan nilai sedekah terbesar di Indonesia. Jumlah sedekah yang saya targetkan itu 51% ya. Relate sama 51% itu relate sama usia saya memulai Glek berbanding usianya baginda Rasulullah. Saya memulai Glek di usia 32 tahun, yang relate sama 63 dibagi 2 ya, usia baginda. Itu pertama. Yang kedua, sedekah itu kalau yang Yahudi, kalau yang Kristiani, seperti Mark Zuckerberg, seperti Bill Gates, mereka memberikan setengah asetnya atau 50% asetnya untuk sosial, maka harusnya Muslim yang notabene punya yang mengajarkan konsep sedekah itu harusnya bisa lebih besar dari mereka itu, 50%. Dan yang pertama, tadi nomor 3, nomor 2, nomor 1, yang paling utama, ketika kita dapat sesuatu dari Allah, banyak dari manusia itu, dan mungkin termasuk saya juga, bukan mungkin ya, pastinya termasuk saya juga, kalau mendapat rezeki itu yang pertama itu pasti dialokasikan untuk belanja dulu, yang kedua untuk nabung, yang ketiga untuk sedekah. Jadi sedekah itu bagian paling kecil, bagian paling lusuh. Kalau sedekah di masjid uangnya paling jelek, dan segala macam. Harusnya yang idealnya itu yang pertama dialokasikan tuh buat sedekah dulu. Jadi apapun kondisinya sedekah tuh nggak boleh berkurang. Dan yang paling bagus, yang paling utama, yang paling besar sekalian itu buat Allah dulu. Yang kedua itu ditabung, yang ketiga itu buat dikonsumsi. Jadi kenapa bagian Allah lebih besar? Ya harusnya logika awamnya kalau Mas Wira memberikan saya kue, 1 lulusin, saya kasih 7 buat Mas Wira lagi, buat keluarganya, maka Mas Wira akan senang dan besok akan sangat gampang buat bikin kue dan ngasih kue ke saya lagi. Nah itu Mas Wira yang notabene sifatnya manusia yang sangat terbatas, apalagi Allah yang sifatnya unlimited ya, nggak terbatas ya. Itu logika bodohnya saya ya. Tapi tidak mentransaksionalkan sedekah, cuman memberikan pemahaman supaya gampang diterima sama nalar. Tapi sejatinya Allah itu nggak bisa diterima sama nalar ya. Kita belum mampu menjangkau dimensinya Allah ya. Kita hanya bisa memisalkan dengan analogi yang bisa kita cerna sendiri. Itu mungkin pembukanya, Mas Wira. Ya, Bib, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang utamakan sedekah, baru kepentingan kita. Memang kita hedonis banget nih, Bib. Yang kedua nih, Bib, saya mau tanya, ceritain dong, Bib, kisah perjalanan Glek dari awal merintis tahun 2019 kemarin, Bib. Ini pasti bisa menginspirasi kita nih, Bib. Ya, itu makanya sedikit ngambil sama cerita sebelumnya ketika saya mulai bisnis yang baru lagi setelah ambruk. Saya pikir kalau nggak melibatkan Allah nih bahaya ya. Sama kayak analoginya kalau saya ke rumahnya Mas Wira dan saya nggak bilang sama Mas Wira dulu, maka bisa jadi Mas Wira nggak ada di rumah. Atau mungkin kalau ada di rumah, pasti nggak nyiapin saya makan siang atau nyiapin saya minum ya. Tapi ketika saya udah ngomong duluan sama Mas Wira, pastinya Mas Wira bakal tanya saya di mana, sampai jam berapa, siapa yang jemput, makan siangnya apa, mau dioleh-olehin apa, dan sebagainya. Layaknya sebuah cerita, saya pernah kemalingan tahun 2015 itu, nilai kemalingannya 1/4 miliar. Saya pakai kata miliar biar heboh ya. Padahal sih 1/4 miliar itu cuma 250 juta ya. Orang kita ini kan senang ya heboh-heboh ya. 100 juta 1/10 miliar gitu. Nah itu ketika 7 hari sebelum Lebaran, dan itu mengakibatkan saya nggak bisa bayar ruko tahunan. Saya ke rumah yang punya ruko untuk bermohon bisa bayar bulanan. Nah yang punya ruko itu, semoga Allah sehatkan beliau, namanya Ibu Sunelti. Beliau pengusaha yang sangat dermawan, pengusaha emas yang dermawan. Beliau cerita kisahnya Nabi Musa ya. Pada saat itu Nabi Musa pernah sakit, beliau doa sama Allah, ya Allah saya sakit, ya Allah sembuhkan saya. Nah Allah memberikan beliau petunjuk untuk ngambil daun depan rumahnya. Seketika beliau ambil daunnya, lalu beliau seduh sesuai petunjuknya Allah, beliau minum dan ternyata sembuh. Beberapa waktu kemudian Nabi Musa sakit yang sama. Beliau ngambil daun yang sama, beliau treatment atau beliau olah dengan cara yang sama, direbus, dan beliau sajikan dengan takaran yang sama. Beliau minum dan ternyata beliau nggak sembuh ya. Lalu beliau protes sama Allah, ya Allah, kok ini kan daun yang sama, caranya sama, takarannya sama, kok nggak sembuh? Maka Allah menyampaikan yang sembuhkan kamu itu bukan daun, yang sembuhkan itu saya ya. Hikmahnya apa? Banyak manusia hari ini, termasuk saya juga,
Itu banyak naruh Allah tuh di akhir. Banyak naruh Allah tuh di akhir. Contohnya apa? Ketika nikah, punya pasangannya bermasalah, aduhnya sama Allah, ya Allah kalau pasangan saya modelnya kayak begini sih, ya Allah nggak ada yang lain lagi. Kata Allah yang waktu milih ngelibatin apa enggak. Sama kayak bikin usaha, ya Allah kok partner bisnis saya kok begini banget sih modelnya, culas banget. Kata Allah, waktu milih ngelibatin saya apa enggak. Mas Wira kok saya ke rumah kok, Mas Wira nggak ada sih. Nah, waktu mau pergi, ngomong nggak sama saya gitu. Jadi banyak kita naruh Allah tuh di akhir ya, ketika udah mentok, berantakan, porak-poranda, nyari kambing hitam nggak bisa, ngadu sama Allah. Jadi bahkan bagi manusia paling sempurna di muka bumi ini, manusia yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah SAW, beliau menjahit terompanya aja, jahit sendal ya. Logikanya manusia sempurna masa nggak bisa jahit sendal sih. Tapi beliau selalu untuk jahit terompanya aja, beliau ngomong, ya Allah saya pengen jahit terompa. Ya Allah saya pengen ini. Bahkan ketika tantang sama tukang sihir Yahudi untuk menurunkan hujan, beliau sholat dulu, minta sama Allah dulu. Padahal selevel baginda Rasulullah ketika dilemparin batu aja di Gunung Taif, itu nggak usah minta ya, malaikat Jibril turun langsung. Tapi tetap aja beliau ngelibatin Allah dulu, ya Allah, tolong saya ya Allah. Jadi apapun hajat kita, mau usaha, mau nikah, nyari teman, nyari rumah, nyari kios, nyari karyawan, nyari partner bisnis, nyari apapun, harusnya minta sama Allah dulu ya. Ini sebuah keyakinan. Keluar rumah pun, mau ke warung pun, mau ngapain pun masak, ya Allah. Selalu diawali dengan Allah dan diakhiri dengan Allah juga pastinya. Jadi ntar insya Allah petunjuknya jalan. Nah di Glek sendiri, Mas Wira, saya 3 tahun berdiri Glek, kurang lebih 7,1 juta gelas terjual atas kebaikannya Allah. Dan percaya nggak percaya, sampai hari ini saya nggak bisa bikin minuman. Padahal produknya minuman, saya nggak bisa bikin minuman. Yang saya bisa di Glek cuma masukin gula doang. Tapi kalau bikin minuman saya nggak bisa. Waktu mula awal Glek, ya udahlah ya Allah, saya punya niat begini, tolong bantu saya ya Allah. Nah atas kebaikannya Allah, Allah kirimkan tuh salah satu karyawan pertama saya itu mantan baristanya sebuah brand terkenal di Indonesia gitu. Terus tiba-tiba dia datang dan dia nawarin diri buat bikinin dan buat ngimprove resep yang ada. Ada lagi teman datang nawarin, ini Res kalau beli ini di sini aja. Jadi maha baik Allah, semua ketika kita udah ngomong, semua infrastrukturnya Allah tuh datang buat bantuin. Sama ketika Pak Jokowi berangkat ke Rembang, pasti Bupati Rembang itu udah nyiapin siapa yang jemput, semua jalanan di aspal semua. Yang kemarin kita datang macet total, tiba-tiba hilang tuh macetnya. Pemulung-pemulung atau asongan pada hilang semuanya. Makan siang di mana, semua udah difasilitasin, semua infrastrukturnya Kabupaten Rembang turun semua buat ngawal seorang yang datang. Sama kayak kita ketika kita melibatkan Allah, yakinlah semua infrastrukturnya akan datang buat ngawal kita, datang buat ngebantu kita, datang buat bersamain kita. Maaf, anak saya pulang ngaji. Masya Allah, contoh parenting yang luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Ya, jadi berusaha libatkan Allah di awal sehingga yakinlah infrastrukturnya bakal turun semua kok. Tentaranya bakal datang semua. Tapi lagi-lagi semua hajat yang baik cantelin lagi sama Allah. Yakinlah kita sebodoh apapun pasti Allah yang bakal bimbing kok. Karena kita sebenarnya emang bodoh semuanya ya. Maksudnya gimana infrastrukturnya? Ya kita pengen nikah buat apa? Nikah karena teman-temannya itu udah pada nikah atau nikah karena memang udah siap berkeluarga. Kita pengen usaha buat apa hasilnya? Buat supaya keren, supaya diundang acara-acara keren, supaya followernya banyak, atau karena supaya kita sedekahnya makin banyak. Kita pengen apa itu cantelin terus. Mau punya mobil baru boleh kok, sah-sah aja. Semua sahabat Rasulullah tuh orang kaya semua kok. Abu Bakar itu hampir semua hartanya mau dikasih malahan. Rasulullah yang melarang jangan kasih semuanya, maksimal sepertiganya aja. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, jangan tanya ya. Rasulullah pun seorang pedagang yang kaya kok, gimana jumlah untanya ketika jadi mahar kan sebanyak apa. Nah, apa namanya? Jadi sejatinya banyak pesan penting bahwa
Kalau kata Bill Gates, kalau engkau lahir miskin, bukan salah engkau ya. Cuma kalau engkau meninggal ya miskin, salah engkau, karena engkau malas berarti. Dan kaya itu adalah sebuah value-nya. Seorang muslim harus kaya, gaya hidupnya yang sederhana. Maka ketika bikin blog, saya sejatinya tidak punya kompetensi selain saya yakin. Yakin yang rasional ya. Artinya ketika saya baru mulai usaha, saya mulai usaha tambang, yaitu yakin yang kebelenger sebenarnya ya. Karena pastinya jangan sampai nanti niat baiknya kita itu terlalu over promise, terlalu nggak masuk akal, malah sebenarnya jadi kacau buat kita gitu. Jadi selama kita yakin pada jalannya, kita berikhtiar yang baik, yakinlah semua infrastrukturnya langit pasti bakal ini. Yang penting niatnya, punya niat yang baik, punya keyakinan yang mantap. Masya Allah, luar biasa, Bib. Jadi memulai usaha apapun itu nggak perlu pinter juga, Bib ya. Jadi Nggak perlu pinter. Kan yang yang tugasnya pinterin kan ada UGM, ada UI, ada UII. Kan mereka suruh produksi orang-orang pinter. ya betul. Nah, jadi kalau mengutip satu surat yang jadi inspirasi saya ya, Mas Wira ya. Koreksi kalau keliru, surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebuah kedudukan di muka bumi. Nah, tadaburnya apa sebenarnya sih? Tugas kita bukan berikhtiar, tugas kita jadi beriman, yakin, sama bikin baik orang, bikin seneng orang, kayak teman-teman SR ini. Amal soleh yang banyak. Soal kedudukan itu udah bukan ranah kita. Kalau yang punya kedudukan adalah orang yang pagi sampai malam kerja, maka seharusnya teman-teman yang kerja di lapangan, teman-teman yang kerja di jalan raya, teman-teman yang kerja di bangunan, harusnya mereka lebih kaya daripada seorang investor trading, investor saham yang kerjanya cuma setengah jam sehari. Kalau sukses itu miliknya anak-anak pejabat segala macam, ya kita nggak bakal denger dong anak pejabat masuk kantor polisi gara-gara narkoba, gara-gara apapun. Kalau sukses milik orang yang terkenal, kita nggak bakal denger dong namanya artis itu meninggalnya gantung diri atau meninggalnya kenapa. Ya sukses itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif Allah karena apa? Ya karena ridhonya Allah, karena amal soleh kita. Allah bakal kasih buat orang-orang yang beramal soleh. Tugas kita bikin baik orang. Kita dengar nama-nama seperti Gus Baha yang sangat luar biasa, nama Cak Nun, nama Habib Rizik, yang Masya Allah beliau-beliau semua. Beliau-beliau ini nggak punya sosmed, tapi dunia tuh tahu beliau siapa gitu. Itu kan nggak masuk akal ya. Itu karena sesuatu yang masuk akal berarti kerjanya Allah di situ. Karena Allah tuh ada di hati bukan di akal. Maka selama kita masih menggunakan akal ya, kalau kita buka usaha nanti siapa yang mau beli ya? Nanti yang bahan baku siapa ya? Selama kita pakai akal, ya selama itu juga nalar kita terbatas. Jadi buat teman-teman semua mau mulai usaha apapun, matiin akal ya. Akal cuma dipakai buat hal-hal yang terbatas. Saya cuma kalau soal keyakinan ya seharusnya kita harus yakin karena kita adalah hamba dari zat yang maha kaya. Siap, Bib. Luar biasa banget, Bib. Saya nih udah dengar Bib Ares nih justru dari lingkungan teman-teman circle relawan ya. Circle volunteer yang ketika ada kegiatan sosial, apalagi kebincangan, ada brand glek, ada Bib Ares, ada gue dari Bib Ares nih, produknya Bib Ares. Luar biasa, sudah mungkin ratusan ribu gelas yang sudah tersebarkan dalam kegiatan sosialnya glek di Bib. Ada gak Bib kisah yang yang bisa dibilang keajaiban yang terjadi gitu setelah bersedekah ataupun pasca beberapa saat setelah bersedekah gitu Bib? Mungkin bisa diceritakan Bib? Ya, jadi Masya Allah sangat banyak sampai saya lupa sangat banyaknya. Cuman yang saya ingat adalah yang terbaru adalah ketika saya diundang ke teman-teman sedekah rombongan ya. Ketika saya satu kota sama yang namanya Mas Sabtuari, malah saya nggak punya akses ketemu beliau ya. Pas pampresnya langit menghalangi saya ketemu beliau karena pastinya saya masih banyak dosa dan beliau sangat baik orang. Dan qadarullah ketika saya tidak satu kota dengan beliau, saya malah diundang ke acaranya beliau di kota yang geleknya malah nggak ada ya. Jadi gimana cerita itu kan nggak masuk akal.
namanya kita diundang itu kan pasti membawa brand yang orang-orang Rembang, orang-orang Jawa Tengah itu kan familiar. Cuman begitu memuliakannya Allah sehingga begitu Allah memuliakan saya sehingga saya punya kesempatan nambah saudara baru, nambah rantai langit baru lewat teman-teman yang luar biasa. Di samping itu gini ya, Mas Wira ya, banyak orang tuh salah kaprah. Orang-orang kita itu kalau kata Ustadz Lukmanul Hakim, guru saya di Munzahan Pontianak, namanya marginal. Kalau ada margin baru kenal. Mereka tuh tahu impact-nya sedekah itu kalau dapat duit. Jadi kalau sedekah sejumlah X, dapatnya Y, itu baru dibilang manfaatnya sedekah gitu. Nah, saya luruskan, sedekah itu bukan cuma soal mendapat, cuman tidak kehilangan pun tuh bagian kerjaannya sedekah gitu. Hari ini kita sedekah 1 juta, yang dalam otak uang kita, otak transaksional kita bakal dapat, kalau kata Al-Baqarah kan 7 bulir, 1 bulir 100, berarti kan minimal 700 kali lipat. Logikanya kalau kita ngasih 1 juta, kita bakal dapat minimal 700 juta gitu. Nah itu kan logikanya. Cuman hari ini kita nggak kehilangan 700 juta aja, udah bersyukur gitu loh. Itu bagian dari sedekah bekerja gitu. Hari ini jantung kita masih berfungsi. Di saat jantungnya Steve Jobs, pemilik perusahaan dengan nilai valuasi terbesar di dunia, Apple, dia nggak bisa selamat jantungnya. Padahal dia punya perusahaan dengan nilai terbesar di dunia ya. Tapi jantungnya nggak selamat. Hari ini banyak yang orang tuanya udah meninggal gara-gara COVID, keluarganya meninggal gara-gara kecelakaan, anaknya udah tiada mendahului. Nah, di saat kita masih utuh keluarganya, anak kita masih normal, orang tua kita ditelepon masih bisa ngejawab alias masih hidup. Nah, itu bagian kerjanya sedekah gitu loh. Dan hari ini bisnis kami, ikhtiar kami masih Allah adakan sampai hari ini di tengah banyak brand-brand luar, brand-brand lain tumbang, tutup, gulung tikar, dan bahkan yang ownernya bunuh diri juga ada, ownernya gantung diri ada, ownernya masuk riba juga, juga banyak juga. Dan kami masih selamat dan kami masih pada jalan yang insya Allah tidak membuat Allah murka. Itu bagian pertolongan yang sangat dahsyat sih Mas, dari yang saya terima. Selain alhamdulillah saya masih punya keluarga yang sehat, saya masih punya teman-teman yang luar biasa, saya bertambah ratusan keluarga baru beserta ekornya, tanda kutip, pasangannya, anaknya, keluarganya. Kemarin saya nge-save nomor-nomor telepon teman-teman SR di Probolinggo, di Solo ada Mas Iqbal, di Jogja ada Mas Arif, dan Masya Allah lagi, tambah lagi itu kan bagian Probolinggo itu Mas Firman di Probolinggo, dan makin banyak lagi, itu kan bagian rantai dari kebaikan. Hari ini ketika saya ke Probolinggo, minimal saya nggak keluar uang buat jemput, buat makan, buat nginep. Pasti saya punya teman, itu bagian rantai dari sedekah. Jadi orang kaya itu tadi saya bilang di video, kalau kata abah saya, bukan orang yang duitnya banyak, mobilnya banyak, pas lagi meninggal nggak ada ambulan yang ngangkut, sama aja bohong. Nelfon SR juga gitu, mau mobilnya banyak tapi nggak punya ambulan. Tapi orang kaya itu orang yang ketika dia perlu tuh malaikat yang nyiapin. Mau makan enak, teman-teman pasti ngerasain. Mau makan enak, tiba-tiba ada yang bawain. Mau anak yang masuk sekolah, tiba-tiba dapat beasiswa, tiba-tiba ada yang biayain, tiba-tiba ada yang beliin pakaian atau peralatan sekolahnya. Mau bepergian, ada yang nawarin nginep, ada yang nawarin jemput, ada yang bawain oleh-oleh. Mau sakit, tiba-tiba dokternya, susternya ada yang kenal, ngurusin semuanya. Yang kita nggak pernah tahu ya, teman-teman jangan disangka yang bantu teman-teman, walaupun kita kenal nih, ke Jakarta ketemu Mas Wira, belum tentu tuh Mas Wira beneran, bisa jadi itu malaikat Jibril, bisa jadi Nabi Khidir yang nyamar. Wallahu a'lam bishawab. Kita manusia cuma logikanya polos-polos saya terbatas, kita nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya maini kita, manusia bener atau malaikat-malaikatnya. Jadi teman-teman semua orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya SK-nya SK langit, orang-orang yang masuk KPK tuh kurang kaya apa sih secara aset dunianya? Cuman dia nggak punya hati ya, dia nggak punya SK langit. SK langit itu yang kalau dia bikin maksiat tuh Allah yang jagain, tentaranya Allah kok. Ketika dia mau kena musibah, kena bala, malaikatnya jalan. Jadi sebenarnya kembali ke soal bisnis, saya sebenarnya termasuk orang yang tidak terlalu senang ngebahas soal pencapaian outlet segala macam, karena itu nggak penting, nggak bakal ditanya sama malaikat. Jumlah outletnya saya, jumlah mobilnya saya, jumlah rumahnya saya, jumlah rekeningnya saya. Lalu apa yang mesti dikejar sama manusia? Dari apa yang kita milikin, usaha, rumah, mobil, deposito, punya manfaat apa buat orang?
Karena kata Rasulullah, sebaik-baik manusia bukan yang rumahnya banyak, bukan yang depositonya banyak, bukan yang mobilnya banyak, bukan juga yang cabang usahanya banyak, bukan juga yang pakaiannya mahal, tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, paling punya manfaat. Kan itu yang bakal dipertanggungjawabin sama Allah. Nggak penting UGM, UI, saya UGM, UI, ITB, semua itu nggak penting kok. Kalau kita nggak punya manfaat, diundang sama teman-teman SR kita nggak punya waktu, diundang ke Rembang kita nggak punya niat buat datang, diundang buat acara-acara kebaikan kita malas buat menghadiri. Ya hati-hati sebenarnya, itu nikmat paling mahal ya Mas Wira ya. Ada satu orang ngadep ke gurunya Mas Wira, sedikit cerita nih Mas Wira, itu nyes juga sih. Dia tuh sholat bolong-bolong, tapi bisnisnya lancar banget. Sholatnya ya biasa-biasa aja, nggak ada ujian, nggak ada apa, normal-normal aja. Tapi sholatnya berantakan. Dia ngomong sama guru ya, guru, saya hidup saya begini kok, Allah ngasih rezeki saya ya. Allah kok sayang banget sama saya ya. Gurunya nanya, kamu terakhir tahajud dan terakhir sholat pas lagi nangis itu kapan? Oh, kapan ya guru ya? Udah lama saya nggak inget, udah nggak pernah lagi. Nah gurunya bilang, cara Allah marah sama hamba itu nggak harus dicabut hartanya kok, dicabut hatinya sama kebaikan itu udah murkanya Allah. Ditawarin ada pesan chat masuk soal santunan kita cuekin, ada orang ngirim gambar kebaikan kita nggak mau share, ada susah kita nggak tergerak buat bantuin, itu bener-bener murkanya Allah. Teman-teman kurir langit ini luar biasa, hatinya sangat-sangat sensitif sama nilai-nilai kebaikan. Itu yang paling kaya sebenarnya, yang banyak orang kaya itu nggak milikin, kepekaan hati. Masya Allah. Nauzubillah min jalik, Bib ya. Kalau misalnya hati kita sampai hitam, kelam, membatu, itu yang sangat-sangat benar-benar yang dimurkai Allah. Iya, kita main bola aja Mas Wira, kalau Mas Wira suka main bola, kita main bola aja diganti sama pelatih, kita sedih Mas Wira. Iya nggak Mas Wira? Mas Wira suka main bola juga Mas Wira? Pernah suka. Iya, tiba-tiba kita diganti sama pelatih, kita sedihnya bukan main ya. Gondok, bagaimana? Gondok, gimana kalau yang gantiin kita tuh Allah, ya udahlah. Ares, lu nggak punya, lu males lu ngurusin kebaikan, nggak baik lu, udah saya ganti sama yang lain aja deh. Saya punya banyak stok kurir langit yang bagus-bagus. Padahal lagi itu on fire-nya. Lagi on fire, padahal jarang-jarang dapat SK begitu udah cabut. Kita lihat kebaikan nggak mau nyebarin, diundang datang kita abaikan, ada anak yatim kita cuekin, ada duafa kita hardik, ya udah siap-siap dah. Pergantian pemain. Langsung Bib ya, itu luar biasa banget Bib. Itu menusuk banget Bib. Saya tuh banget kayak gitu tuh Bib. Terus untuk ada gak Bib tips-tips untuk teman-teman nih, banyak yang nanya-nanya nih, bagaimana memulai usaha, bagaimana, apakah niat dulu atau hitung-hitungan dulu atau langsung jalanin aja atau bagaimana Bib? Ada tips-tips gak Bib? Ke level manusia yang pertama itu, level paling rendah itu hitung-hitungan. Itu level paling rendah. Artinya dia hanya mau melakukan kalau hitung-hitungannya udah matang. Namanya transaksional. Yang kalau kata istilah orang tasawuf, kalau surga sama neraka nggak ada, masih mau nyembah nggak sama Allah gitu. Kita nyembah karena surga sama neraka atau karena Allah gitu. Nah, kalau udah kayak begitu hitung-hitungan. Cuman guru saya berpesan, guru saya namanya Bang Rik Rizkiana. Kalau kita biasa hitung-hitungan, maka Allah juga pasti akan hitung-hitungan. Kalau kita membatasi rizki, Allah juga batasin juga rizkinya. Contohnya gimana yang gampang? Saya mau meeting sama Mas Wira nih, ada proyek 1 triliun buat sedekah rombongan nih. Di tengah jalan saya kena macet. Lalu nih jam meeting udah mepet nih. Akhirnya saya turun dari mobil saya, mobil dibawa supir, saya naik ojek nih. Karena ini meeting penting, ya udahlah, saya bakal bayar mahal itu tukang ojeknya nih. Isi kantong saya 100.000 misalnya. Nah, pas saya nanya, ini meeting ke gedungnya SR berapa harganya? 20.000. Nah, tadinya saya udah niat ngasih 100.000 nih. Cuman karena dia membatasi rizkinya, maka Allah juga pasti akan membatasi balasannya. Ya dia cuma terima 20.000. Cuma ketika dia bilang gini, udah Pak berapa aja, yang penting meeting Bapak sampai. Nah, dia udah melepaskan hitungan rizkinya sama kalkulatornya Allah ya. Maka saya harusnya ngasih semaksimal mungkin. Jadi
Saya meyakini sebuah hal, kalau kita seharusnya menerima 10, tapi hanya menerima 5, saya sangat yakin yang 5 tuh Allah simpen dan akan dikasih pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Atau sebaliknya, jika kita seharusnya hanya nerima 5, cuman kita nerima 10, kita ambil haknya orang sampai 10, maka tunggu waktunya, Allah bakal ambil di waktu yang nggak tepat gitu. Lagi perlu duit, tiba-tiba diporak-porandakan sama Allah. Jadi saran saya tergantung keimanan teman-teman. Kalau iman teman-teman adalah Tuhannya adalah uang, ya silakan lakukan dengan perhitungan. Modal berapa, ini berapa, lakukan segala macam. Saya nggak, kalau masuk hitung-hitungannya adalah berkaitan sama takut mulai atau enggak. Cuma kalau hitung-hitungan terkait sama harga barang berapa, jual berapa, itu lain soal teknis ya. Cuma kalau soal hitung-hitungan nanti dari mana modalnya, nanti untungnya berapa ya. Nah itu saya bahasnya yang soal nomor 2-nya, bukan nomor 1-nya, bukan teknis ya. Tapi selagi semuanya sudah berjalan dengan benar, punya niatan yang baik, punya keyakinan yang mantap, apapun yang kita bikin harusnya berbuah dengan baik kok. Nanti kalau sepi gimana, kalau gini gimana. Nah itulah bedanya antara azab sama ujiannya. Kalau kita kena musibah, SOP-nya udah benar semuanya, namanya ujian. Cuma kalau kita bikin usaha, SOP-nya udah keliru, kita pakai riba, akadnya batil, kita bahan bakunya curang, ya ketika kita rugi atau usahanya tutup, namanya itu diazab. Jadi untuk mulai, yang paling penting kita punya niat baik, kita punya usaha buat apa? Supaya rezekinya lapang, buat apa? Buat bantu orang lain, bantu keluarga, umrohkan orang tua. Yang baik-baik deh, pokoknya deh, semua yang baik-baik. Mudah-mudahan terus baik, maka nanti yakinlah tunggu waktunya bakal jalan. Karena yang janji kan bukan manusia ya. Kita ini kalau dijanjikan deposito berapa, bunganya berapa, kita yakin sama bank. Cuma ketika Allah yang ngomong, baginda Rasulullah yang ngomong, 9 dari 10 pintu rizki itu dari perniagaan. Nah, kita nggak yakin sama ucapannya beliau. Sebenarnya apa sih keyakinan kita? Keyakinan kita adalah berusaha meyakini apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah wasilahkan, itu harusnya yang paling benar. Jadi untuk mulai kembali tadi, Bang Wira, yang paling penting adalah niatnya baik, keyakinannya mantap, biarkan pasrahkan Allah yang ngatur semuanya. Semanis madu. Luar biasa, senikmat dan semanis madu. Oke, bagi teman-teman kurir sedekah rombongan, sedekaholic juga yang di sini kita kurir sedekah rombongan tidak bisa bergerak tanpa bantuan dari tangan-tangan, uluran tangan daripada sedekaholic. Sedekaholic kita menyebut para donatur-donatur sedekah rombongan dengan sebutan sedekaholic. Terima kasih pada sedekaholic yang dimanapun berada, semoga Allah selalu melapangkan rezeki, selalu memberikan kesehatan. Betul seperti apa kata Habib Ares tadi, kesehatan adalah hal yang paling penting. Seberapapun kaya kita, seberapapun banyak harta kita, tidak akan ada artinya. Contoh yang tadi sempat disampaikan oleh Habib Ares, Steve Jobs yang luar biasa, usahanya maju, kekayaannya luar biasa. Dokter mana, ahli bedah mana, profesor mana yang nggak bisa dibayar. Tapi kalau namanya rezeki usia, rezeki umur sudah dipanggil, sudah ditetapkan oleh Allah, berapapun rupiah yang dikeluarkan oleh Steve Jobs tidak akan bisa memperpanjang usianya. Begitu Bip ya, luar biasa. Oke, untuk selanjutnya mungkin teman-teman sedekah rombongan, ini udah banyak banget Bip yang mau nanya mengenai. Monggo. Mungkin kita random aja ya, saya juga kurang begitu nyimak nih dari atasnya. Yang saya baca paling kentara itu siap dikirim peci size berapa? Nah, itu dari Mas Wira. Siap Bip. Ada Bip nih emang stok untuk. Tadi Mbak Mulyani nanya, saya mau nanya gimana awal-awal menjalankan sedekah. Tadi udah jawab ya sama cerita saya tadi. Yang kedua, bagaimana berwirausaha berbasis sedekah dan bisa sedekah 50% hasil usaha, membangun keyakinan bahwa sedekah akan membawa keberkahan bagi usaha kita. Ya, Mas Sohib, itu di ayat Quran sangat banyak ya. Tinggal kita percaya apa enggak. Hari ini kita dengar, bukan hari ini ya, waktu awal pandemi kita dengar protokol kesehatan ya, Mas Wira ya, dari Menteri,
menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker 3M. Tapi nyatanya kena COVID apa enggak? Saya sih udah kena 2 kali. Nggak tahu Mas Wira berapa kali kena COVID-nya. Enggak tahu, Bib, nggak pernah ngecek. Iya, saya Sakit. 2 kali kena. Tapi kita lupa ya bahwasanya kita ini sudah punya protokol rizki sebenarnya ya, dari Allah ya. Apa protokol rizkinya? Yang pertama itu sholawat. Kalau kita mau nyenengin Allah, senengin kekasihnya dulu. Senengin Mas Wira, senengin istrinya dulu. Mas Wira akan lebih lulu ketika istrinya senang dibawain makanan kesenangan istri daripada dibawain kesenangan Mas Wira. Itu logika bodoh saya ya. Jadi sholawat dulu, senangin kekasihnya dulu. Yang kedua apa? Saya bilangnya 6S Mas Wira. Yang pertama sholawat, yang kedua senyum orang tua. Jangan sampai tenar keluar, ketemu relasi, ketemu rekan, mau mewah-mewah di kafe, di hotel bintang, di rumah makan mahal, tapi orang tuanya martabak pinggir jalan. Jadi nggak make sense gitu. Orang tua itu ada duta besarnya Allah. Jadi kalau duta besar kenapa-kenapa di negara kita, negaranya marah pasti. Dubesnya Jerman kenapa-kenapa, Jermannya marah sama kita. Nah, orang tua itu kan duta besarnya Allah. Nomor 3, S yang ketiga apa? S yang ketiga tuh syukur. Siapa yang bersyukur, aku tambah nikmatnya. Itu soal simpel aja sih, bersyukur. Banyak kita ini tuh bukan kurang kaya, cuma kurang syukur. Hari ini jarinya masih utuh nih, jarinya masih utuh. Matanya masih normal. Kupingnya masih normal. Ginjalnya masih berfungsi. Jantungnya belum pasang ring. Paru-parunya masih normal. Kakinya bisa melangkah. Jadi kita kurang bersyukur ya. Kita tuh mikir orang kaya tuh soal uang aja. Padahal dalam ilmu tasawuf, uang itu adalah rizki paling hina, paling rendah. Paling tinggi tuh rizkinya apa? Kesehatan. Steve Jobs yang punya kaya segala-galanya mau nggak ditukar sama Mas Wira? Asetnya Steve Jobs sama organ tubuh jantungnya Mas Wira mau nggak ditukar kira-kira? Nggak mau. Lebih kayak Mas Wira, lebih kayak kurir-kurir di sini. Nah, nomor 1 sholawat, nomor 2 senyum orang tua, nomor 3 syukur, nomor 4 yang teman-teman sedang menggawangkan ini, menviralkan ini, sedekah. Udah banyak ayatnya sedekah udah mah. Kalau kita didoktrin sama orang-orang Yahudi, hemat pangkal kaya. Dari kecil kita didoktrin begitu. Supaya apa? Supaya kita nyimpen uang di bank-banknya Yahudi. Supaya ribanya hidup. Sejatinya yang pangkal kaya itu bukannya hemat. Tapi sedekah yang pangkal kaya. Berbagi, infak, zakat, wakaf, sedekah. Itu yang pangkal kaya. Itu powerful-nya di situ. Jadi udah terlalu banyak sih ayatnya sih, Mas Sohib. Nomor 5 setelah sedekah, silaturahmi. Yang kayak teman-teman kurir langit datang ke Rembang, yang kayak saya datang ke Rembang juga paling terakhir karena kejebak macet di Jalan Kudus 3 jam. Ya silaturahmi, nambah. Minimal saya ke rumah Mas Wira dapat minum, dapat makan, dapat peci, dapat ongkos pulang, dapat oleh-oleh, minimal lengkap semuanya. Dan nomor 6, S yang nomor 6, sholat yang paling banyak disebut di Quran, yaitu sholat tahajud. Plus bonusnya combo sama sholat duha. Udah cuma 6 S itu doang sebenarnya. Sama 7 sih sama surat Waqiah. Ya itu komplit, itu udah paket orang. Pasti kaya itu. Mau bikin apa ya pasti kaya. Nah masalahnya kita yakin apa enggak. Banyak orang hari ini ketemu Ustadz, amalannya apa sih Ustadz biar kaya, biar rezeki lancar. Ketemu Habaib, apa sih amalannya? Kita mau punya 1000 amalan, kalau kita nggak yakin ya nggak bakal jalan. Sama kayak ketika perang kemerdekaan, masih temanya kemerdekaan nih, merah. Ketika leluhur kita, tentara-tentara Indonesia, perang dengan bambu runcing, cuma 1 alat ya. Lawannya Belanda atau Jepang dengan persenjataan yang canggih. Yang bambu runcing lebih yakin bahwa mereka akan menang. Yang senjata lengkap, ya mereka nggak yakin mereka menang. Nah, maka kemenangan tangan siapa? Di tangan yang yakin, bukan di tangan yang lengkap senjatanya. Mau punya amalannya banyak, kalau kita nggak bisa cara pakainya, kita nggak yakin memakainya, ya mustahil kita bisa berfungsi itu senjatanya. Jadi semua itu apapun dengan yakin kok. Dengan taat. Taat itu menghasilkan yakin. Nabi Musa itu waktu Allah suruh, waktu dikepung sama Firaun, beliau disuruh ke pinggir laut. Logika bodoh kita, namanya dikepung, kenapa disuruh pinggir laut? Cuman ya karena beliau taat, beliau yakin, Allah pasti menolong kita, Allah bersama kita. Ya beliau lakukan aja, suruh ke pinggir laut. Coba kalau kita diserang Firaun, kita ke pinggir laut Rembang, tenggelam kita semuanya. Cuman Nabi Musa sangat yakin,
beliau taat, beliau yakin, samina wa ta'na, akhirnya lautan terbelah. Jadi tugas manusia tuh nggak usah mikir, yang disuruh itu adalah yakin, bukannya mikir ya. Lalu ada Mas Putra dari Banten, gimana cara pembagian hasil suatu usaha untuk karyawan, biaya operasional usaha, tabungan dari sisa penyisihan bagian sedekah. Gimana cara pembagian hasil suatu usaha? Ya kan kita bikin laporan rugi laba, Mas Putra. Nah, yang kami sedekahkan itu profit bersihnya 51% dari profit bersihnya kami. Nah, itu yang kami alokasikan buat sedekah. Profit bersih itu setelah dikurangin biaya operasional ya. OPEX saya, karyawan, sewa tempat, listrik, bahan baku, dan segala macam. Itu Mas Putra. Dari Mas Novan, Jogja, rasa apa yang diakses saat memutuskan untuk melakukan sedekah? Tadi saya bilang di awal, saya ngerasa saya banyak dosa, saya ngerasa perlu amal soleh yang paling gampang diterima sama Allah. Yang saya bilang tadi, amal soleh yang paling gampang diterima sama Allah, yang pertama sholawat. Kenapa sholawat pertama? Semua ibadah mengikuti Rasulullah. Cuma satu ibadah yang mengikuti Allah, yaitu sholawat. Karena Allah yang bersolawat sama Rasulullah gitu. Kita nih sholat, kita ngaji, kita ngapain pun ngikutin Rasulullah yang nyontoin. Tapi sholawat, kita ngikutin Allah. Karena Allah itu bersolawat sama baginda Rasulullah. Jadi pertama itu sholawat, udah pastilah Allah yang ngajarin sendiri. Nah yang kedua adalah sedekah. Nah saya memutuskan sedekah semaksimal mungkin, karena saya ngerasa dosa saya ini banyak banget. Hidup saya sia-sia, hubungan saya sama orang tua saya ketika itu nggak baik. Jadi saya memutuskan saya mesti punya amal soleh yang powerful, yang menggulung. Jadi kalau istilah tung de semua ringin, pasif income-nya mesti banyak ya. Cuman bukan di dunia pasif income-nya, tapi di akhirat. Sedekah ke anak yatim yang penghafal Quran, selama dia makan makanannya, dia terus menghafal Quran, dia menyiarkan Quran, ya pahalanya kalau kata Ustaz Hidayat terus menggulung sampai kapanpun. Jadi sedekah itu bisa membantu menggulung pahala, menghapus dosa saya lebih banyak lagi. Kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Terakhir dari Mas Nikmal nih, Mas Nikmal dulu sebelum Mas Wira. Mas Nikmal, jelaskan seorang muslim itu harus kaya dan hidupnya sederhana. Untuk ukuran kaya itu seperti apa? Apa ada suatu requirement-nya? Nah, ini menarik nih. Banyak orang mikir kaya itu punya 10 mobil, tabungan miliaran, punya rumah besar. Kaya itu di saat seseorang punya rasa cukup. Itulah kaya sesungguhnya. Karena orang-orang yang masuk KPK itu, mereka tuh nggak punya rasa cukup. Sehingga semuanya dibabat. Proyek bangun masjid, bangun sekolah, bangun jalan, itu semua dibabat. Kenapa? Karena mereka nggak punya rasa cukup. Kalau kata Gus Bahar itu orang paling kaya itu orang yang untuk bahagia itu cuma perlu segelas kopi doang gitu loh. Nongkrong di warung, dia udah senang banget, udah girang. Itulah orang kaya sesungguhnya. Jadi di sini bukan soal kepemilikan harta, cuman kecukupan terhadap apa yang kita miliki. Definisi kaya. Bukan menurut saya juga, menurut guru-guru kita, para ulama semuanya. Siap, Beb. Masya Allah. Jadi kita ada 3 pertanyaan yang sudah kita rangkum nih, Beb. Yang kita akan kasih ada hadiah Al-Quran Cordoba. Salah satunya dari Zidna. Assalamualaikum Habib Ares. Afwan, izin mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa keyakinan dan kepercayaan diri dalam membangun bisnis? Karena sering sekali ngerasa kurang percaya diri sampai bisnis yang saya jalanin off dan masih maju mundur untuk meneruskannya. Jazakumullah khair. Itu pertanyaan pertama, Bib. Ada 3. Gimana, Bib? Ya sebenarnya nggak ada orang nggak percaya diri ya selama ginjalnya masih normal, jantungnya masih sehat, matanya masih bisa ngelihat. Yang ada itu saya bilang tadi kurang keyakinan ya. Karena ya maksiat aja kayak kemarin yang baru ditutup usahanya itu. 303 itu aja. Hah? 303 bukan? yang usahanya baru ditutup aja, yang usahanya maksiat tetap dikasih jalan kok. Masa kita yang usahanya baik-baik nggak dikasih jalan? Jadi nggak mungkin. Kalau memang itu belum jalan, tetap namanya mulai bisnis, setelah keyakinan, kita mesti punya dasar ilmu yang mumpuni ya, buat mulai ya. Nggak harus sempurna, jangan paling kita ngerti, kita tuh lagi bisnis apa gitu loh maksudnya. Ilmu dasarnya mesti ngerti. Jadi
untuk menimbulkan kepercayaan diri, ya yang paling penting adalah keyakinan. Kalau kita udah yakin, harusnya rizkinya insya Allah akan ngikutin dengan sendirinya. Siap. Oke, pertanyaan kedua. Ini ada dari Mas Wahyu. Mohon izin bertanya, bagaimana memulai usaha dengan jalur langit? Walaupun kenyataannya untuk memulai dari permodalan, tempat, dan jenis usaha, dan relasi terbatas. Ini sepertinya tadi sudah dijelaskan. Bisa dijelaskan ulang, Bib? Ya, bagaimana memulai dengan koneksi langit? Yang paling gampang itu yang menghubungkan kita sama paling cepat itu sedekah. Sedekah dulu baru kaya, apa kaya dulu baru sedekah, Mas Wira? Sedekah dulu, Bib. Sedekah dulu. Kenyataannya apa? Kenyataannya pada kaya dulu baru sedekah. Masalahnya nyampe kaya nggak? Udah mati. Atau mungkin masih panjang umurnya, kaya apa enggak gitu. Jadi sedekah itu bukan perintah untuk kaya, itu zakat namanya, ada nominalnya. Cuma kalau sedekah itu di kala sempit maupun di kala lapang. Jadi kita tuh karena sedekah nggak harus uang kok. Hari ini kayak teman-teman Paskas pasukan amal soleh mau distribusi infak beras, kita bantuin mikul berasnya. Besok sedekah rombongan kekurangan supir ambulan, kita bantu tenaga buat nyupirin. Terus ada fundraising, teman kita bikin fundraising mau santunan lebaran yatim, kita bantu sebarin ke teman-teman kita buat donasinya. Itu sedekah banyak. Nggak harus uang kita, tenaga kita, waktu kita, kuota data kita, kendaraan kita, tenaga kita, apapun infrastruktur yang kita milikin, semuanya bisa menjadi bahan sedekah. Jadi yakinlah usaha itu, kalau saya selalu bilang 1% doang kok ikhtiar, 99% tuh ridhonya Allah semua. Ridhonya Allah dari mana? Dari berbuat baik, beramal soleh, bikin girang orang. Ibadah apa yang paling dicintai Allah selain ibadah wajib? Ya bikin girang hati orang-orang mukmin. Kayak teman-teman SR lakukan yang lagi sakit, tenang ya Bu, sehat ya. Insya Allah, saya dulu kemarin nganterin pasien kemarin kayak begini Bu, cuman sehatnya cepet loh Bu, tenang aja Bu. Ya walaupun mungkin banyak bohongnya ya, cuma kan membesarkan hati orang ya. Tenang ya Bu, rumah sakit sebentar lagi, padahal sebentar laginya masih 20 kilo lagi. Tenang aja Bu, Ibu bakal dipegang sama dokter yang sangat keren nih. Ini dokter terbaik di kota ini nih Bu. Padahal sih dokternya baru lulus dari kampus. Itu pun nggak tahu IPK-nya berapa ya. Cuman dengan kayak gitu kan hati orang senang. Setengah dari kesembuhan itu kan ketenangan, kata Imam Syafi'i. Jadi banyak-banyak bikin usaha itu sampingan, biar malaikatnya jalan aja bersihin. Tugas kita bikin baik orang. Bahkan Mas Wira, saya pernah dengar wawancaranya seorang pengusaha di Jogja. Beliau punya restoran gede banget. Cuman kalau tanya wartawan, kerjaannya apa? Kerjaannya marbot masjid, Mas Wira. Emang bener. Beliau kalau subuh nyikatin masjid, saya lupa namanya, saya lagi cari nih. Saya pernah ya? Iya. Nah, satu percakapan tuh yang nohok banget. Terus wartawan nanya, lah kalau Bapak di masjid, yang ngurusin rumah saya siapa? Ngurusin usaha Bapak siapa? Kata beliau, kalau saya ngurus rumahnya Allah, Allah pasti kok ngurus usaha kita. Ngurus keluarga kita, ngurus anak-anak kita, ngurus keluarga orang tua kita, ngurus teman-teman kita. Itu bukan berangkat dari kecerdasan, berangkat dari keyakinan. Karena logikanya pasti nggak mungkin dia di masjid usahanya beres. Cuman kalau kita berdasarkan dari keyakinan, ya teman-teman udah ngurusin orang-orang lain, harusnya usahanya dibikin lancar semuanya. Gitu sih jawabannya. Bib, yang terakhir nih Bib, dari Mbak Diana, kekasihku namanya Bib. Assalamualaikum, saya izin bertanya, bagaimana cara kita mempromosikan dagangan kita tanpa menimbulkan rasa iri hati kepada orang lain? Caption atau kata-kata seperti apa yang pantas untuk mempromosikan dagangan kita tanpa merasa seperti humble bragging? Humble bragging apa nih? Saya juga baru dengar. Cuman gini ya, wallahu alam ya, cuman kata guru saya itu pepatah Melayu, mengukur badan sendiri. Mungkin pernah dengar ya Mas Wira ya. Jadi sebenarnya orang lain tuh nggak begitu. Cuma karena kita biasa begitu,
kita posisikan orang lain tuh bakal iri hati sama kita gitu. Karena kita biasa iri hati ngelihat promosinya orang lain gitu. Cuma kita persepsikan bagaimana caranya supaya orang lain tuh nggak iri hati gitu. Jadi itu kan jadi bagian dari suuzon ya, kita nggak bisa baca hati orang ya. Jadi saya nggak bisa mencegah orang lain nggak menghinakan saya sih. Saya nggak tahu caranya. Yang saya bisa jaga adalah supaya saya tidak terganggu sama hinaannya orang lain. Variabel itu, stoikisme ya, variabel itu yang saya bisa jaga sih Mbak Diana. Jadi selama konten yang nggak aneh-aneh, kayak kemarin kita dengar sebuah mie namanya mie gacoan, nggak bisa daftarkan haki ya, haki, halal. Karena menunya Beb ya. Karena menunya namanya tidak syar'i ya. Kalau kata Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Cuman ntar dulu, kata baginda Rasulullah, nama tuh doa coy, nggak bisa kasih nama sembarangan. Jadi namanya kita bikin usaha, bikin produk, bikin nama, bikin promosi, janganlah bikin promosi yang viral tapi nggak ada akhlaknya. Selama flyer kita tersebar di sosial media, kalau itu flyer yang baik, jadi jariah yang baik buat kita Mas Wira, walaupun kita udah meninggal. Kalau baca sholawat, diskon 50%. Nah, tuh flyer kan tetap ada terus di Google kan. Kita mati pun minimal ngajak orang bersolawat kan. Cuman kalau promonya, misalnya maaf, nauzubillah min dzalik, malam minggu bawa pacarnya ke sini diskon segini. Ya, selama itu tayang jariah dosa buat kita. Jadi bikinlah promo jangan based on hatinya orang. Cuman jangan kecewakan pemilik rizkinya. Bisnis yang baik itu bisnis yang mendekatkan pemilik bisnisnya dengan pemilik rizkinya. Maka promosi yang baik adalah promosi yang membuat pemilik rizkinya itu senang. Bikin promo itu promo yang baik. Yang udah duha dapat bonus minuman. Yang udah tahajud tadi malam bonusnya ini. Yang datang sama orang tuanya dapat bonusnya ini. Bikinlah promo yang pemilik rizkinya itu senang. Jangan pemilik rizkinya itu murka. Gitu. Jadi kalau haters gonna hate ya. Jangan kan Mbak Diana, saya, Mas Wira yang manusia biasa, yang nggak ada seujung kukunya baginda Rasulullah SAW. Beliau pun sesempurna itu masih dihardik orang kok. Masih dilempain batu kok. Apalagi cuman kita. Jadi mengharapkan manusia senang itu kecewa yang bayar di muka ya. Kecewa yang dibayar di muka. Yes. Gitu. Oke, terima kasih kepada 3 pertanyaan yang terpilih tadi akan mendapatkan Al-Quran dari cetakan Cordoba. Mas, sebentar Mas, ada yang menarik nih Mas. Ya, Modalnya apa Bib kalau nggak ada uang? Nah, ini nih banyak orang tuh kekecel sama namanya modal itu uang ya. Padahal kalau disuruh pilih, kayak Mas Wira, mau saya modalin 1 miliar, apa mau ditukar sama jantung apa gimana Mas kira-kira? Pasti jawabannya nggak mau. Kita udah dikasih modal unlimited sama Allah ya. Jantung yang sehat, teman yang baik, relasi yang besar. Maka jangan terikat sama modal itu soal uang karena itu adalah rezeki yang paling hina ya. Ketika kita punya usaha dengan konsep yang baik, yakinlah banyak yang modalin. Yakinlah banyak yang pengen kontribusi selama kita punya itikat baik sama orang. Banyak kok yang mau datang. Kayak Mas Wira bikin usaha hari ini, wallahi billahi wa rasul, hari ini bikin usaha yang konsepnya bagus, saya akan membiayai bukan karena mandang usahanya, tapi saya mandang seorang Mas Wira yang sangat baik, yang punya hubungan baik sama orang. Saya mandang di jaring Mas Wira sekelilingnya, oh ini orang trusted karena dikelilingin sama Mas Aan, Mas Arif, Mas Sabtuari, dan segala macam. Jadi asetnya seorang Muslim itu bukan mobil, bukan tanah, bukan rumah. Cuman asetnya seorang Muslim, yang pertama hubungan baiknya dia sama Allah, kedua hubungan baik dia sama manusia. Kredibilitas. Selama kita punya kredibilitas yang baik, yakinlah orang pasti akan berduyun-duyun buat bantu modal kita, yakinlah pasti orang akan berduyun-duyun buat mempromosikan produk kita, yakinlah orang berduyun-duyun buat membeli produk kita. Saya sangat yakin produknya Mas Sabtuari, produknya Mas Wira, saya belum tahu bisnisnya apa. Banyak yang beli nomor 2 kok soal rasa, walaupun rasanya enak ya. Mau saya pasti mereka milih pertama karena yang punya seorang ahli sedekah, karena yang punya seorang relawan, karena yang punya seorang yang punya hubungan baik, sehingga orang pasti bakal mampir. Jadi selama kita punya kredibilitas yang baik sama Allah, sama manusia, yakinlah modal itu bukan hal yang sulit kok. Betul banget, Bib.
relasi itu juga Baru mau mulai usaha, ada satu lagi nih Mas, baru mulai usaha gimana cara promosinya biar viral. Ya kita kan punya satu speaker ya, satu mikrofon yang kalau kita ngomongnya berbisik, satu dunia itu pasti bakal denger. Caranya gimana? Ya berbisik di sujudnya Allah. Ya Allah, saya baru mulai usaha ya Allah. Bantulah ya Allah kayak gimana. Kalau hari ini saya ngomong sama Mas Wira, pasti saya sangat yakin Mas Wira bakal sebarin flyernya Gelek ke semua grup sekolah relawan. Ke semua grup sedekah rombongan. Ke semua relawan-relawan yang Mas Wira kenal. Sekolah relawan, rumah zakat, dompet dua apa. Saya sangat yakin. Ini seorang Mas Wira yang sangat terbatas kemampuannya manusia. Tapi gimana ketika sepertiga malam, di saat semua hamba-hambanya sebagian besar tidur, kita berbisik yang sangat lembut, sangat halus, yang kayak Rasulullah nyontohkan, kalau mulai awal doa, wahai zat, yang ubun-ubunku dalam genggamanmu, di awal dengan kalimat yang sangat indah, dengan rayuan yang sangat indah, itu berbisik ke bumi, satu langit semua bergerak. Tuh siapa tuh yang lagi ngomong atau minta barangnya dilarisin tuh, barangnya dibeli sama orang. Udahlah, perintahin malaikat turunlah biar dia nggak nangis-nangis lagi, nggak berbisik lagi. Jadi ada kanal promosi yang itu unlimited jangkauannya sangat besar, yaitu sejadah kita sendiri. luar biasa, Bib. Ketika ucapan kita ke tanah bersujud, yang mendengar langsung yang memiliki langit dan bumi ya, Bib ya. Iya, karena banyak kita tuh ibadah itu ibadah fisik, Mas Wira, bukan ibadah hati. Contoh apa? Kalau ibadah fisik itu, ya kita ngelakuinnya karena SOP, azan, sholat, masjid, salam, ya tinggal segala macam. Cuma kalau ibadah hati, ketika dia ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah, serahkan sama Allah. Maka ketika ada pandemi dia nggak repot sama masker 2 lapis. Dia nggak repot ketika ngobrol sama kita semprot tangan, semprot kiri pakai sanitizer. Dia tahu itu ikhtiar dunia, tapi yang menjadi maskernya dia tuh sebenarnya adalah Allah ya. Bukannya itu semuanya. Jadi banyak dari kita sekarang itu ngaji, yakin nggak sama Allah? Yakin sama sedekah nggak? Yakin. Cuman jumlah rekening dia, isi rekening sama jumlah yang disedekahkan banyakkan isi rekeningnya. Berarti kan dia nggak yakin. Jadi antara pikiran sama lisan itu nggak sesuai ya, Kak. Jadi banyak kita tuh ibadah fisik, bukan ibadah hati. Siap, Bib. Nah, untuk 3 pertanyaan yang tadi yang sudah dipilih, silakan. Minta alamatnya, kirim ke admin alamatnya. Ya, tolong dikirim ke alamatnya. Terus juga mungkin ada dari tadi ada raise hand nih dari Mas Sugeng Rianto, apa masih kita kasih kesempatan Mas Sugeng Rianto untuk open mic, mau nanya langsung sepertinya dari tadi. Assalamualaikum Mas Sugeng Rianto. Mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin mau nanya langsung sama Habib Ares. Dari mana Mas Sugeng? Dari Jember ini. Masya Allah, luar biasa. Ujung Jember Timur. Dekat kampung ibuku tuh, umiku tuh. Mas Sugeng. Gimana, Beb? Genteng, Banyuwangi. Oh, Genteng Banyuwangi. Kalau ke sana masih lewat Jember. Kebetulan tetangganya Banyuwangi nih. Paling ujung, Iya. Jember paling ujung. Satu tuan guru kami kan Habib Soleh Tanggul, kan Jember. Alhamdulillah. Saya ada chat itu, Habib, kapan datang ke Jember, mampir ke Oh, rumah. insya Allah siap. Tolong di WA, nomor tadi saya kirim nomor WA di situ. Di chat, tolong di WA aja, biar bisa kejangkau semuanya. 0801 801 399. Ya. Mohon izin, Beb. Ya. Mungkin peserta malam ini saya yang paling tua ini, Beb. Oh, enggak. Di surga nggak ada orang tua, tenang aja, Pak. Orang muda semua di surga. Pensiunan ini, Beb. Sudah 60 tahun ke atas ini, Beb. Dari mana pensiunannya, Pak Sugeng? Dari PNS Jember. Oh, Masya Allah. Paling enggak saya ingin berbagi lah, Beb. Di saat saya pensiun ini ada sesuatu yang saya sampaikan ke teman-teman, keluarga dekat. Kalau saya 37 tahun
1 bulan itu saya mengabdi ke pemerintah, tapi kali ini setelah pensiun setelah purna tugas, saya ingin mengabdi sepenuhnya untuk diri saya sendiri dan keluarga. Nah, ternyata ini tidak semudah itu ketika dulu masih dinas, kemudian sekarang pensiun, saya mencoba untuk berwirausaha. Malam ini saya begitu luar biasa dari Habib yang masih muda, yang sudah begitu besar, begitu banyak pengetahuannya, dan saya merasa kecil walaupun yang sudah tua ini. Itu yang barangkali yang saya rasakan malam ini. Begitu bersyukur saya bisa ikuti acara ini malam ini. Terima kasih, Beb. Mudah-mudahan berkah. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap. Mas Sugeng. Monggo, Mas Habib Ares, mungkin ada yang bisa ditanggapi sekalian closing statement. Oke, Masya Allah, Pak Sugeng, luar biasa. Saya sangat iri karena Pak Sugeng sudah melewati usia saya, tapi saya belum tentu bisa seusia Pak Sugeng ya. Masih energik, masih punya semangat buat belajar, semangat buat silaturahmi, semangat buat sharing. Jadi yang pertama mewakili warga Jawa Timur, saya terima kasih atas pengabdian ya Pak Sugeng mengurus warga Jember, warga Jawa Timur, sehingga bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang. Dan di masa tua, sejatinya saya sering beberapa kali ngisi materi kewirausahaan, dan sejatinya berkarya di masa tua nggak harus jadi wirausaha kok. Banyak cara buat kita punya karya, punya pengabdian yang lebih banyak tercatat di langit selain wirausaha. Karena memulai usaha ketika di masa tua ini sebenarnya jangan mulai secara teknis ya, tapi saya mengajarkan ke teman-teman, ke para senior, para orang tua yang sudah pensiun, itu lebih kepada usaha yang sifatnya basicnya investor ya. Kata Robert Kiyosaki ada business owner, ada investor ya. Supaya Bapak nggak repot secara teknis bisnisnya ya Pak ya. Karena yang muda pun juga masih banyak kelibet soal haki, soal pajak, soal keuangan. Mendingan bisnis yang sifatnya investor. Syukur-syukur bisnis yang sifatnya sebenarnya dasarnya bukan pada money oriented, bukan pada dasarnya uang. Cuman kalau emang pengen teknis bisnisnya yang bikin Bapak senang gitu, ngangon bebek, nanam buah apa yang Bapak senang, sehingga masa tua Bapak selain punya bisnis, hasilnya bisa buat sedekah, kegiatannya bikin Bapak senang gitu. Karena ketika masa tua kan sebenarnya yang paling perlu sebenarnya bukan uang, karena makannya orang-orang tua kan sebenarnya nggak sebanyak kami yang muda-muda ya. Tidurnya juga nggak sebanyak kami ya, terus aktivitasnya nggak seberat kami. Yang paling banyak sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah aktivitas yang bikin senang, bikin happy, bikin riang, sehingga umur lebih panjang, sehatnya terjamin, dan punya penghasilan yang notabene jauh lebih berkah, punya manfaat. Itu sih sebenarnya. Jadi punya usaha nggak menjamin kita jadi sukses atau jadi bahagia, tapi punya aktivitas yang mendekatkan kita sama Allah, pemilik rizkinya, itu jauh lebih menyenangkan sih, Pak Sugeng. Semoga menjawab. Saya mohon maaf kalau lancang menjelaskan ke yang lebih orang tua kami, orang tua kita semuanya. Saya mohon maaf karena saya belum tentu dan belum pernah bisa sampai di usia Pak Sugeng ya. Masya Allah, luar biasa. Saya rasa sudah cukup terjawab ya, Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Cuman yang belum terjawab satu ini. Ya, nanti dilanjut di chat pribadi. Langsung ada nomornya ya. Kapan ke Jember? Ya, insya Allah. Amin. Aku diajak ya, Pak. Siap. Oke, kalau gitu untuk berhubung waktu sudah jam 21:01, kita minta closing statement dari Habib Ares nih. 1-2 kalimat yang bisa langsung menancap ke kurir sedekah rombongan, Bib. Ya, jadi teman-teman semua ada pada jalur yang benar, SK-nya SK Langit. Sayang kalau teman-teman nggak mengimbangi dengan keyakinan yang kuat.
teman-teman sudah ada di jalan yang Allah, jalan yang baik, jalan yang diridhoi Allah. Sayang banget kalau keyakinannya nggak kuat. Dan kalau mau mulai usaha itu bukan sukses diukur dari banyaknya jenis usaha, besarnya omset, banyaknya jumlah karyawan, jumlah cabang, dan segala macam. Cuman yang Allah perhitungkan banyaknya jumlah manfaat kita. Dan teman-teman semuanya, jangan pernah menilaikan kasih sayangnya Allah dalam bentuk uang. Sedekah tidak perlu dibalas dengan uang, dengan rizki berupa harta, uang, dan segala macam. Cuman sedekah adalah sebuah keberkahan yang kalau kata guru-guru kita semuanya sedikit tapi nggak habis-habis, ya, itu namanya sedekah. Maka hari ini azamkan di diri bahwa apapun yang teman-teman bikin, mau sedekah, mau jadi usaha, mau ngapain pun, yakinkan bahwa semua yang dibikin mendekatkan kita sama pemilik rezekinya, bukan menjauhi. Dan sebelum teman-teman kalau memang pengen terjun ke dunia usaha, dua pegangan saya ya, selain tadi surat An-Nur tadi, dua pegangan saya itu surat Muhammad ayat 7, Intan surullah yang surukum, itu barang apa namanya, kalau kita pengen kita menolong agamanya Allah, maka Allah pasti akan nolong apapun yang kita bikin, ya, termasuk usaha. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Yang kedua, teman-teman juga udah bikin. Yang pertama, teman-teman juga udah bikin semua pastinya. Maka sekarang tinggal menantikan hasilnya. Bisa hasilnya berupa anak yang soleh, yang soleha, maupun hasilnya usaha yang bergelimang pendapatan, bergelimang kebermanfaatan, dan segala macam. Dan terakhir, teman-teman semuanya, seorang muslim yang baik, idealnya seorang muslim membantu usaha muslim yang lain. Kita mesti melek usaha-usaha mana yang punya non-muslim, mana yang punya muslim. Kita mesti dahulukan usaha-usaha muslim. Sebelum kita ditolong usahanya besok, maka sekarang kita mesti nolong usaha saudara-saudara kita. Saya udah lama nggak makan fried chicken dari luar. Saya lebih utamakan makan fried chicken lokal, Rocket, Olive, Popeye, Sabana, Hisana. Jadi ayo utamakan produk-produk punya muslim, produk-produk anak bangsa, punya saudara-saudara kita, supaya besok ketika kita punya usaha, kita pun juga akan dipilih sama saudara-saudara kita yang muslim. Asal lebih mahal, kalau itu punya muslim, harusnya kita lebih memprioritaskan. Karena hasilnya itu pasti seorang muslim larinya nggak jauh dari sedekah, nggak jauh dari ngasih makan anak-anaknya, ngasih makan keluarganya, ngasih makan saudara-saudaranya yang lain. Kalau bukan kita yang bela saudara kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bela usaha-usaha saudara kita? Kurang lebihnya mohon maaf. Doakan saya, doakan istri saya, doakan keluarga saya, doakan Glek, doakan usaha muslim anak bangsa, supaya bisa terus eksis, supaya terus dibantu, bisa bangkit melewati pandemi. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Semoga teman-teman berkenan. Mohon maaf sekali lagi, saya banyak salah, banyak khilaf. Cuma tidak mengurangi rasa cinta saya, tidak mengurangi rasa bahagia saya bisa hadir walaupun secara virtual dan menyapa teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mas Wira, Mbak Mei, teman-teman sedekah rombongan, semua yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Salam hormat saya buat founder SR yang berhalangan hadir, Mas Sabtu Hari. Semoga Allah jaga beliau-beliau semua, para ulil amri, para kurir-kurir langit, yang Masya Allah. Semoga kita berakhir di surga yang sama, bersebelahan dengan sosok yang sama, baginda Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan kurirwan dan kurirwati yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita 1 jam mendapatkan pencerahan dari Habib Fares, kalau bisa saya merangkum sedikit, itu jangan pernah ragu untuk berbisnis dengan berbasis sedekah, dan jangan pula pernah ragu untuk memilih produk-produk pada usaha-usaha yang untuk keperluan kita, baik itu keperluan harian, keperluan bulanan, dan lain-lainnya, pada produk-produk yang sociopreneur yang pastinya mereka sisih bagian untuk bersedekah seperti Glek ini, ya. Karena bagi saya produk-produk ini adalah produk-produk karya anak bangsa yang juga pasti sebagian keuntungannya, bahkan banyak dari keuntungannya itu
untuk kegiatan sosial yang seperti kita lakukan itu adalah bagian daripada social planner juga ya. Dan juga menurut Habib Ares tadi juga banyak dijelaskan bagaimana cara-cara untuk kita memulai usaha walaupun tanpa modal harta ya, modal artian karena juga bukan hanya kaya harta, bukan hanya pikiran, tapi kesehatan kita, relasi kita, kredibilitas kita juga merupakan modal yang diberikan gratis oleh Allah. Dan biar bagaimanapun juga kita sudah mempunyai modal yang cukup tinggi, cukup banyak, cukup mahal, tinggal bagaimana kita memulainya. Dan ingat, memulainya pastikan kita mengetuk pintu yang paling pertama, yaitu pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu untuk memulai usaha, jangan pernah ragu untuk bersedekah. Utamakan sedekah, baru kita memulai usaha. Jangan sampai kita menomorduakan, apalagi sampai menomor tigakan sedekah dalam setiap tindak laku kita ya. Baik, sekian untuk acara vibrasi kali ini. Untuk vibrasi bulan depan September nanti akan kita kabari lagi ya selanjutnya. Stay tune di acara vibrasi. Untuk yang lainnya juga mungkin tadi ada di kolom chat kita ada apa tadi ya? Untuk evaluasi kita mohon diisi form evaluasi acara vibrasi sedekah rombongan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita akhiri acara ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Habib Ares sudah mau menjadi bagian dari inspirasi sedekah rombongan. Sudah 2 kali dan kami harap semuanya juga dari sedekah rombongan masih ada sesi-sesi selanjutnya untuk terus menginspirasi kami. Siap, ditunggu undangan kebermanfaatan lainnya dan Siap, undangan masuk surga bareng juga rombongan. Masya Allah. Ingatkan kami selalu, Bib. Masya Allah. Insya Allah. Semoga sehat selalu dan juga produk gelek, usaha gelek itu selalu makin banyak tersebar di Rembang, di Jogja, selalu ada, tetap ada nanti Bib ya. Masya Allah. Amin. Amin. Oke, untuk yang terakhir mungkin kita bisa open cam, kita akan foto bersama ya. Dengan, boleh seperti Mas Hendy, tangannya tembus langit. Masya Allah. Siap semuanya? Ini Ya. The Jackmania nih, The Jackmania Mas Iya, Yura. Jakarta The Jack ya. Iya. Ya, kalau Mas Sabtuari itu founder sedekah rombongan itu menganalogikan salam tembus langit ini adalah hubungan kita dengan hablum minallah dan hablum minannas. Insyaallah. Sudah siap Mbak Fitri, Mbak Mei? Bagaimana? Siap, Bang. Siap. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Salam tembus langit. Salam tembus langit. Mampir ke Rumah Singgah Jakarta Selatan. Oh, siap. WA Mas nomornya Mas ya. Nanti insya Allah saya mampir. Siap, Mas. Tolong ada nomor saya di sini tadi. Oke. Saya nggak bisa WA-in semuanya, jadi tolong WA. Nanti insya Allah saya mampir ke sana. Siap, Mas. Alhamdulillah. Banyak Mas doain. Siap. Oke. Kita akhiri. Tapi jangan pakai ambulan jemputnya Mas. Masih Ya, tenang enggak. Iya, saya suka trauma kemana jalan-jalan pakai ambulan kan, tapi kenapa lagi pesertanya? Iya pas lagi makan itu di lontong apa tuh, itu ada ambulan banyak. Saya pikir kenapa ada pesertanya, kenapa kejang-kejang apa gimana? Kan saya nyusul. Lontong tuyuhan bibir kemarin. Iya, nah pas lagi itu kan banyak ambulan. Saya pikir kenapa tukang lontongnya apa ya, pesertanya keselak lontong apa gimana kan? Oke, kita sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Untuk acara sudah di closing, mungkin mau silaturahim masih dibuka. Silakan aja.
Oke, udah semuanya ya. Kita tutup. Nah, untuk yang terbaik pada malam ini, silakan berikan sedekahmu pada sedekah rombongan. Saya akhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sugeng, salam untuk Pak Mas Firman. Mas Hendy, salam sama Mas Nurman ya. Makasih Mas Wira udah berkenan buat mendampingi acaranya. Rumahnya Jaksel mana, Bib? Ciganjur, rumahnya Gus Dur. Oh, tadi saya lewat Jagakarsa, lewat dengan Kafe itu ada glek. Ya, Masya Allah. Masya Allah, dilewati orang soleh kan. Dari sejuta jalan raya di dunia ini kan, dilewati sama orang soleh kan sebuah kemuliaan. Karena tadi nyari ban saya, motor saya tadi bocor gitu. Jadi Kalau Harley di sini nggak ada Mas, kalau Harley.